Ada apa lagi nih? Kok ibu belum usir mereka? Ayo, ayo pergi. Pergi semua, pergi. Ayo, pergi semua. Tunggu. Kenapa? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak boleh ya. Jauh. Panik. Ini rumahnya ya. Mas nggak enak tuh mas, ada yang berantem mas. Assalamualaikum. Si Andre Nggak ada di sini. Bawa Andre sana. sih bu? Nggak ada. Kalau enggak, habis dia sekarang. Oh, ngancam. Permisi. Nggak takut dia. Bu, maaf. Andre, keluar lo. Bisa sopan nggak? Ini rumah orang, nggak boleh salah teriak-teriak kayak gitu. Lu nyari orang yang baik-baik dong. Anak Kenapa muda nih? kok kurang ajar kayak begitu. Ada apa bu? Permisi. Gara-gara dia. Kenapa? Ada saya nggak ada hilang. Ada saya kemana? Andre, keluar lo. Buktinya mana? Sebentar, ada buktinya nggak? Buktinya apa? Ini loh Mas Malik. Anak saya udah berapa hari nggak pulang. Hah? Dibawa anak ibu ini. Tolong ya. Anak ibu aja yang nggak bener, Bu. Jangan suka nyalahin anak orang. Ibu jangan nyalain anak saya dong. Anak ibu yang nggak benar. Kalau anak ibu baik-baik, nggak mungkin mau dong diajak sama anak saya. Anak ibu itu yang kurang ajar. Dia nggak Bu, benar tau nggak? Bu, sebentar. Bu. Ini kalau saling menyalahkan Iya. nggak akan terpecahkan Ini masalahnya anaknya- apa? anaknya- Ini gara-gara anak ibu ini. Sebentar. Gara-gara anak ibu. Sebentar mas. Ngomong sama orang tua yang sopan ya. Kalau Andre nggak sekarang di sini, habis. Gua nggak takut. Udah, saya tangkap udah. Cuma tangkap juga. Kita pulang. Makanya jaga baik-baik tuh anak. Sudah bu. Jalanin aja. Sudah bu. Kenapa? Ada apa? Gini loh Mas Farid. Itu benar apa yang dikatakan ini tadi? Bisa ngobrol di dalam. Iya ya. Iya. Kenapa bu? Gini loh Mbak. Saya itu kehilangan anak saya kan. Maksudnya dulu tuh dia anak yang baik. Tapi semenjak saya ada kesibukan dan suami saya juga ada kesibukan dan saya mungkin terlalu asik dengan kesibukan saya. Jadi terus? Saya kayaknya salah ngedidik Andre, Mas Farid. Jadi Saya temannya Mas Farid, Malik. Saya tuh pengen nyari di mana Andre sekarang. oh jadi beneran nggak tahu? Iya. Itu anak. Makanya dia datang ke sini marah-marah, jangankan dia apa istilahnya, saya sendiri juga kan lagi nyari, makanya saya nelfon Mas Farid, minta tolong Mas Farid. Ada apa ini? Kok ada orang ATW di sini? Pak, Iya. ini tenangin dulu, Pak. Iya, udah. Mas Farid. Bu, nggak apa-apa. Ini apa-apaan sih ini? Kita tuh kesana karena undangannya Bu Erna. Tapi entah mengapa suaminya nggak suka sama kedatangan kita. Bu Erna langsung ditarik ke belakang dan kita lihat dari jauh mereka berdua berantem. Bu, gimana bu? Marah banget ya bapak ya? Iya Mas Farid, aduh maaf banget ya. Enggak sih, sebenarnya kami yang mau minta maaf sih kalau kehadiran kami ternyata bisa kayak gini gitu, jadi berantem ibu sama bapak. Ya enggak sih, emang saya juga Tapi salah, sebelum- enggak konfirmasi dulu. Iya, maksud saya Andre, kamu dari mana Andre? Iya Andre. Kamu dari mana? Apaan sih Bu? Bukan urusan Ibu. Ya ini menurut Andre udah sopan. Duduk. Apaan sih Bu? Andre, Udah Andre pusing Bu ah. Andre.
banget. Iya, kita ngeliat ya Allah. Ya Mas Andre. Iya. Tadi sih baru balik, cuma lagi ngobrol kayak sama ibunya. Oh gitu. Enggak, bukan urusan ibu ah. Andre. Andre, tunggu dulu dong, Andre. Bisik bu. Boleh? Ini ibunya mau bicara tentang Mas, tungguin, Mas. Andre. Kok begitu ya? Iya. Jadi datang sebentar ngambil baju pergi lagi. Saya tuh kangen sama Andre yang dulu yang Bu, nurut. ada apa lagi ini? Kok ibu belum usir mereka? Ayo pergi. Pergi semua, pergi. Pak. Ayo, pergi semua. Dong, Pak. Udah, Mas. Pergi semua, pergi. Ayo cepat pergi. Kita coba ngikutin Andre, kita sempat kehilangan jejaknya, tapi di tengah jalan kita ngeliat kalau Andre itu berhenti sama temennya dan dia itu kayak orang lagi transaksi. Transaksi apa ya? Kok mencurigakan ya? Bu Erna nelpon kita, dia bilang kalau kita untuk menghentikan penelusuran. Kita bingung, padahal kita pengen banget mau kasih tahu Bu Erna mengenai apa yang kita lihat dari Andre tadi di pinggir jalan. Akhirnya kita putuskan untuk tetap ke rumah Bu Erna. Terus, Stop Pak. Itu siapa, Mas? Itu siapa sama Bu Erna? Bapak-bapak. Iya. Mas mau turun nggak, Mas? Aku penasaran ya. Turun ya. Assalamualaikum, Bu Erna. Bu Erna. Kenapa, Bu? Enggak. Tadi kan saya tadinya suami saya tuh nggak mungkin gitu loh. Dia kan tadi marah-marah kayak gitu. Oh, nggak apa-apa. Nggak, maaf, saya kemari karena kan telepon keputus. Iya. Kita mutusin di sini karena ada yang mau kita sampein penting. Mohon maaf, ini siapa, Pak? Ini supir pribadi kita. Oh, iya, Pak. Oh gitu. Ada apa ya? Nggak ada. Pentingnya Ada yang mau saya omongin sih, apa ya? tapi Kenapa, Mbak? saya boleh bicara sama Bu Herna aja nggak, Pak? Iya ada. Sini. Bentar ya. Ya kenapa, Mas? Gini, tadi di jalan, pada saat kita jalan keluar, mohon maaf nih kita coba ngikutin Andre. Kita sempat ketinggalan, tapi tiba-tiba kita ngeliat dia di pinggir jalan. Nah di situ dia kayak apa gitu transaksi, dia ngasih apa terus dia terima uang. Nah makanya kita mau nyampein ini ke ibu. Kalau gitu gini deh, soalnya tadi tuh Andre pamit ke sayanya itu mau ke kampus, Mas. Gitu. Iya, kita lihat ke Nah kampusnya makanya tadi aja. kita pas mau ngikutin Andre, terima telepon ibu, terus Andre udah hilang. Iya, Berarti ada kehilangan kemungkinan jejak. Andre ke kampus. Iya, soalnya tadi dia pamitnya ke kampus, yuk kita ke Nah kampus gitu, aja kita ke deh. kampus aja. Kampus aja. Iya, yuk. Kita langsung ke kampusnya Andre. Begitu sampai di sana, kita lihat Andre lagi dipukulin sama teman-temannya. Tunggu. Kenapa? Tolong kasih tahu ini, Mas ya. Kenapa? Itu nggak benar, Mas. Dia udah bikin malu kamu sih, Mas. Kenapa? Bikin malunya kenapa? Tunggu. Iya, kita coba bilang. Bikin malu kenapa? Dia udah ketahuan. Gue ngapain sih kesini? Iya, kita tahu. Bener nggak yang dia bilang, Andre? Udah, jangan pakai Bu, marah. itu bukan urusan ibu. Pokoknya Andre. ini urusan Andre. Ibu nggak usah tahu. Begitu sampai kampus, Andre malah marah-marah ke ibunya. Ini kalau aku lihat, Andre tuh kayak nggak punya sopan santun, nggak menghargai ibunya sendiri gitu. Dia malah minta kita untuk membawa ibunya pergi dari situ. Nah, tapi Bu
Bu Ernanya nggak mau pergi dari situ. Bu Erna minta kita untuk tetap nungguin di situ. Dan akhirnya kita ngelihat Andre keluar dari kampus sama cewek. Mas, itu Andre, mas, ayo, mas. Mas, cepetan dong, Andre! Mas, kejar, mas. Kita cari. Ayo. Iya, Bel. Ibu tahu ini gang apa? Nggak tahu, Mas. Tahu. Mas. Iya. Mas ikutin, Mas. Takut keburu hilang, Mas. Tapi mobil nggak bisa masuk. Tunggu. Kita Tunggu. gimana ya, Mas? Kita turun aja. Ya kita turun kita. Kita turun yuk. Iya. Tunggu, banyak motor mau belakang sebenarnya. Ya. Jangan. Bentar, Bu. Jangan. Jangan, kita potong dulu dari sini. Kita pengen lihat kegiatannya apa di sana. Jangan asal datang dulu. Itu bukannya tadi pagi? Yuk kita kesana deh. Yuk. Iya. Tunggu, ini ada apa nih? Tunggu, bentar. Tunggu. Jangan. Gua nggak ada urusan sama kalian, oke? Bisa nggak ribut kayak gini? Biasa aja. Abang, aku nggak mau pulang. Aku tuh mau di sini sama dia. Tolong, Biasa aja. Ini tanggung jawab gua loh. Mas. Santai dong. Ada apa sih ini? Ada apa? Kenapa? Pulang. Nggak mau. Andre, sini. Aduh. Ini dia. Mas. Kita tenang dulu. Andre. Santai dong. Udah. Tunggu. Andre. Tunggu sebentar. Liz. Iya. Bentar. Gua terangin dia dulu. Andre. Udah, ini tempat orang, lu jangan main kayak gini dong. Jangan main kekerasan kayak gini dong. Hah? Ada gue jadi bener gara-gara dia. Iya, tapi jangan main acak mukul-mukul aja, lu untuk kagak dikurang sama teman-temannya. Kalau nggak ada gue, lu habis lu. Andre. Lu ngapain? Andre. Pinggir lo. Andre. Udah, pergi. Liz, Apa? Ya ampun. lu kenapa dilepas sih? Bukan lepas, gue didorong, Mas. Aku Kan nggak jadi kuat. susah nyarinya lagi kayak gini. Didorong, Mas. Gimana sih? Aku sempat kesel sama Mas Farid karena nyalahin aku nggak bisa nyegah Andre pergi. Ya gimana? Susah nyegah Andre pergi. Aku kan cewek. Mungkin kalau Mas Farid bisa. Ya udah, akhirnya kita balik lagi ke rumah. Lu lagi ngapain datang mukul-mukul orang lu? Hah? Dia ada gua, dia gak bener gara-gara dia. Adek lu diajak gak bener Lu bisa, Abang gak bakal ngerti. gua bisa ngerti. Lu bisa bermasalah kalau mukul orang. Gua cuma bilangin lu doang. Ya? Nggak. Bisa denger nggak? Udah Mas, udah. Gua justru peduli sama lu. Udah dong, udah. Lu yang kudu hati-hati dong, jangan mukul-mukul orang sembarangan aja. Udah. Udah ibu, kita pulang dulu. Ini kondisi udah nggak enak banget. Saya bahkan sempat emosional. Akhirnya saya putuskan untuk membawa pulang Bu Erna. Itu siapa, Bu? Itu kakaknya Andre. Fani. Ibu, kamu ngapain sih? Kamu udah ngapain sih? Masih dalam ibu? Jangan berisik. Aku mau pergi sama dia. Enggak, ibu nggak bisa bareng aku. Udah, ibu ngapain sih? Ibu nggak bisa ngasih. Fani. Saya lihat Fani dorong ibunya sampai jatuh.
Ini kenapa ya? Kok anak-anaknya Bu Erna begitu tega memperlakukan ibunya kayak gitu? Fani, gak baik begitu Fani. Astaga. Ya, tenang, sabar. Udah, tenang aja. Udah, emang anak kamu tuh begitu. Nakal semuanya anaknya. Ada. Udah, sebentar. Ambil air dulu ya, sebentar. Ya. Bu, itu Fani kelakuan kayak gitu sering kayak. Hah? Tapi ini Andre sama Fani kok dua-duanya kayak nggak menghormati ibu ya? Minum. Biar kamu tenang ya. Aku lihat Pak Toto ini baik banget sama Bu Erna, perhatian gitu, ngambilin minum, mijitin kakinya. Ini beruntung banget keluarga ini punya supir kayak Pak Toto. Mana lagi nih? Andre, awas. Andre. Wah, apaan sih Bu? Bikin malu aja ngundang mereka lagi ke rumah. Andre. Kamu gimana sih? Itu teman-teman kamu itu kok kayak begitu semua sih, Ya biarin, itu bukan urusan ibu bawel. Loh, Andre. ini masih urusan orang Kamu juga tua. masih bawa minuman lagi, Andre. Bu, gak usah bawel deh. Gua pulang salah, gua di luar salah. Kalau itu apa sih? Andre. Kamu gak usah kasar dengan ibu. Setelah kita masih di dalam, tiba-tiba Andre pulang. Lagi-lagi dia ditanya sama ibunya, malah marah balik sama ibunya. Di situ Pak Toto juga marah sama Andre. Kenapa Andre tega memperlakukan ibunya kayak gitu? Saya lihat nih Pak Toto baik banget sama keluarga ini. Udah sampai. Kamu keluyuran terus. Gak bisa, masuk. Harus turut sama bapak. Jangan kasar sama anak, Pak. Nggak boleh begitu, Pak Pak. Toto, gak usah ikut campur. Iya. Gak usah ikut campur. Iya. Ini anak saya. Dong, Andre. Betul. Bapak hanya supir di sini. Betul, Ini urusan Pak. keluarga saya. Andre. Jangan kasar begitu sama anak, Pak. Aku lihat Pak Toto ini sangat menyayangi Andre ya. Karena dia begitu membela Andre pas Andre dimarahin sama bapaknya. Ini apa lagi nih? Apa lagi nih? Ayo, pergi semua. Ini ngapain? Tuan TV di sini. Pergi semua. Iya. Ayo, pergi. Iya Pak. Masuk. Pak Toto. Pak. Ya, Ini mereka setiap hari seperti itu. sudah. Masa itu nanti aja, Pak. Saya nggak Pak. mau, Pak. Karena kondisi udah makin gak enak, akhirnya kita putuskan untuk pamit dan kembali lagi besok. Dalam perjalanan pulang, kita lihat Fani lagi berantem sama cowoknya di pinggir jalan. Itu siapa tuh? Itu Fani bukan? Itu Fani. Itu lagi ribut, turun. Fani. Maaf, ini ada apa? Ada apa? Kenapa nih? Kok ada marah beneran? Ada apa? Kenapa nih berantem di sini? Kenapa? Ngapain sih ngurusin urusan Ya orang? kalian berantem di tengah jalan, kenapa? Ya ini urusan saya, ngapain diurusin? Nggak bisa gitu. Lu Ini di tengah jalan diliatin orang, kalian emang gak bisa nyelesain dengan baik-baik? kenapa? Fani kenapa? Kenapa, Pak? Saya cuma dia nggak mau tanggung jawab. Saya nggak ada hamilin. Kamu aja yang saya genit. Saya ngelarang cowoknya Fani untuk pergi karena pengen tahu kejelasannya, bener atau tidak apa yang ia lakukan. Saya ambil kunci motornya dan saya titipin ke Alis. Tapi ternyata Alis kok nggak bisa jaga itu kunci, direbus sama si cowoknya. Lu mau kemana? Ini kita selesain dulu. Lu anak laki kok kayak gitu? Please. Kok bisa kuncinya diambil? Ya gimana mas, direbut gitu, dia kan cowok mas. Aku harus gimana masa ngelawan dia? Udah. Yaudah, Ini kalau gini caranya, Lis, gua nggak bisa. Gimana Udah, dong? mobil dulu deh. Nggak, Mas Farid aja deh yang jalan sendiri, males aku.
Guys, Enggak. lu mesti tadi bantuin dong, semua dong. Lu bantuin dong, kunci kan bisa lu bantuin juga, nggak harus mesti Alis yang megang. Enggak, udah. Liz, sudah Enggak, sini, Mas Farid bentar. aja udah. Liz, sini. Nggak bentar. mau, nggak mau. Liz. Oke, gua minta maaf. Lu juga pada harusnya bantuin dong. Ya Mas Farid jangan nyalahin terus dong. Enggak. Ntar aja kita. Gua nggak nyalain, maksud gua cuma mau ngenegesin doang. Ya dia kan Next tuh. cowok, Mas. Iya, kan Aku Alis- bingung. Kan Alis bisa teriak, bisa minta tolong gitu. Aduh, mohon maaf. Apa yang Fanny bilang tadi itu benar? Bener, cuma dia nggak mau bangga. Tadi kok dia bilang bukan sama gue, sama yang lain segala macam. Maksudnya apa sih, Fanny? Saya juga nggak ngerti, dia nuduh saya sama yang lain. Padahal enggak kan? Enggak, cuma sama dia doang. Oke. Ya, Kita pulang aja dulu ya. Kita pulang ya. Mau Mas. nggak mau pulang. Tapi kita temenin nggak apa-apa kan? Enggak. Nggak apa-apa, kita temenin ya. Ya udah gini deh. Kita cerita di tempat yang lebih enakan ya. Biar Fanny bisa lebih tenang, Iya. bisa mengutarakan semua masalah Fanny apa gitu, biar kita cari solusinya. Ya, nanti Fanny cerita mau kan? Cerita ya. Kita ya, udah kita cari tempat. Dalam perjalanan pulang nganterin Fanny tiba-tiba teriak kalau dia ngelihat Andre. Kita nengok, ternyata bener. Andre ada di pagar rumah dan itu banyak orang. Nah itu Andre ngapain? Ah, usah. Itu motornya Sebelah. Dia ngapain tuh? Andre, lu nggak ini apa? Astaga. Andre, Andre, lu ngelakuin apaan? Andre, ini apaan? Ini apaan? Mau beli apaan lu? Gue ngeliat lu ngelakuin apa? Saksi Ini apaan? urusan gua, bukan urusan lo. Gue kakak lu, jadi gue harus tahu. Kalian Dan kakak gua kalian. gak suka lo berdua ngikutin gua. Jangan Kakak gitu, gue, jadi gue harus Andre. tahu. Ini kakak lu peduli, kita nggak kenapa berhenti karena ngelihat lu kayak begini. Dengar ya. Ini barang Lo berdua Andre, sekali lagi gak pernah ngikutin gua. kita mau bantu kamu, semuanya kita bantu ya. Kamu jangan salah paham sama kita. Ini nggak bagus buat Gak kamu. bisa ikutin Gua gua. ngerti keluarga lu ada masalah, tapi ini bukan pelariannya, bukan Bodoh kayak gitu. amat. Dengerin gua. Hah? Lu mau pakai cara kekerasan? Lu pikir itu bisa nyelesain semua? Hah? Andre. Barang ini juga nggak bisa nyelesain semuanya. Ini bukan urusan lo, ngerti? Andre, buang barang. Andre, udah. Lu gak bisa kayak gitu. Andre, Lo maksud lo apaan? Nampar kita gua. di sini maksud baik sama kamu. Kita sayang sama kamu. Alah lo semua berisik, ngerti gak? Andre, buang barang itu, Andre. Andre. Astaga, Mas. Andre, lu gak bisa Astaga. ngelakuin kayak gitu, Andre. Lu harus dengerin gue, Andre. Gue kakak lo. Gua peduli, lo mau ngaku. Andre, kamu bisa di penjara, Andre. Urusan gua. Buang barangnya, mana tadi barangnya? Lu harus buang barang. Sini enggak? Buang, Andre. Ini Ini bahaya buat kamu. Biarin. Andre, Andre, ini Bukan benar. urusan lo. Andre, Udah. lu harus tahu. Gue kakak lu harus. Ini Lu harus bukan dengerin urusan lo. gue. Yuk. Ke mobil. Lagi-lagi kita nggak bisa ngejar Andre. Akhirnya kita putuskan untuk bawa Fanny pulang ke rumah karena memang kondisinya udah mulai capek ditambah hujan yang deras. Hari kedua kita mau kembali ke rumah Bu Erna, tapi di tengah jalan Bu Erna nelpon kita kalau dia bilang dia panik terima telepon Andre itu kenapa-napa. Akhirnya kita coba cari Bu Erna ada di mana, dia langsung kirim lokasi ke kita. Tuh, Bu Erna. Bu Erna, Stop, Pak. yuk. Mas. Iya. Ayo mas. Soalnya saya dapat telepon nih mas. Iya. Tapi nggak tahu, saya sendiri nggak tahu Andre itu kenapa. Tadi ditelepon sama pacarnya Andre mas. Kenapa tadi ibu kan bilang kita katanya buru-buru suruh ke sana. Nggak Iya. dikasih tahu juga kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya kita cepat ke sana aja deh mas. Aduh. Mudah-mudahan Iya. jadi apa-apa mas ya Allah. Ibu, kenapa? Ibu tolongin ibu. Aku takut ibu. Ibu jangan ibu. Oh ya Allah. Andre, kamu kenapa? Andre,
Kenapa itu? Kenapa? Sampai di situ kita lihat Andre kesakitan karena pengaruh obat. Akhirnya saya sama Pak Toto coba untuk sadarin Andre. Tapi begitu sadar, dia malah kabur. Lagi balik. Ayo keluar Pak. Ayo Pak Toto. Keluar. Andre sadar sayang. Andre, ya. Gua tuh panik. Udah Andre, lu sadar Andre. Ajar. Ternyata saya penggarap. Enggak Andre, gua tuh gak kayak gitu. Gua tuh nolongin lu Andre. Andre sadar sayang. Mas Farid Iya. ini Mas Farid. Tolong Coba kita. kasih udara dulu biar enak dia napasnya dulu yuk. Bawa keluar dulu. Bawa keluar Pak Toto. Kasih minum, kasih minum. Balik. Iya. Minum. Tahan Pak Toto. Dudukin Pak. Ya. Minum ya. Andre ini Ivan. Dre. Ini balikan sayang sama lu, Dre. Andre, ini Andre, kamu gak boleh marah. Ini Suka lo ikutin. Dre. Bukan gua. Jangan kayak gitu. Lu ingat? Andre. Bahaya pakai barang kayak begitu, Andre. Iya Andre, lepasin Andre. Ini lu kalau nangis terus. Dre. Lu masih dalam pengaruh obat, Dre. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas, Alif. Ayo. Satu. Ya, kita bawa. Andre jatuh dari motor, darah di mana-mana, kita panik, langsung aja kita bawa Andre ke klinik terdekat. Tapi ini Bu. Pak. kecelakaan dok. Kecelakaan. Ampun nabrak. Aduh dok. Langsung diperiksa dok. Tunggu di luar, saya periksa dulu sebentar. Ya, baik dok. Bu, ayo Bu Erna. Kita di luar yuk. Yuk. Iya. Gimana dok? Dok gimana dok? Keadaan anak saya. Yang Bapak, Ibu, orang tuanya Andre. Ini ibunya. Iya. Andre kekurangan banyak darah. Sehingga dia transfusi darah. Kebetulan Andre ini golong darahnya O. Aku A lagi. Sakit apa? B. Ibu A. Saya aja Pak. Tolong Pak. Saya Pak. Andre membutuhkan transfusi darah saat itu juga. Golongan darah Andre tuh O. Dan di rumah sakit itu golongan darah O habis. Bu Erna juga golongan darahnya bukan O. Dan tiba-tiba Pak Toto menawarkan diri karena Pak Toto bilang kalau golongan darahnya sama dengan Andre. Saya golongan darahnya O. Ayo Pak, Bapak, saya Pak. Iya. Ya udah, kalau gitu Bapak ikut saya Boleh. untuk diperiksa. Oh gitu. Permisi. Ya udah. Kalau Bapak, suami Ibu golongan darah apa? Saya telepon suami saya dulu. Halo, Pak. Pak, tolong dong Pak ke rumah sakit Pak. Andre kecelakaan Pak. Kecelakaan siapa? Andre, Pak, tolong dong cepetan Pak. Ya udah, nanti aja. Saya lagi sibuk ya. Pak, tolong dong Pak. Mesti matiin Pak. Ya ampun, anaknya kecelakaan kok dia lebih mentingin pekerjaan sih. Emang dia selalu kayak begitu. Telepon Kita lagi. itu di nomor 2 kan. Ya udah nggak apa-apa, tadi kan Pak Toto golongan darahnya sama Andre. Jadinya sekarang udah bisa membantu ya. Aduh, Ya, dimatiin. dimatiin. Udah biarin aja deh. Selalu kayak gitu. Udah biarin aja. Yang penting udah ketolong nih. Iya, kita tungguin Andre, aja. udah ketolong sama Pak Toto. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Iya. Aku bingung deh sama suaminya Bu Erna ini. Ini kan
situasi genting ya, ini menyangkut nyawa anaknya. Tapi begitu dihubungin sama Bu Erna, Pak Chandra bilang dia lagi sibuk sama pekerjaannya. Bu, kita duduk dulu aja yuk. Bentar, ini ada telepon. Tolong masuk Siapa? coba antar. Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo? Iya, halo. Bu? Iya, Bu? Mbak. Bu, ini Bu. Bu, Iya, kenapa lagi, Mbak? Ada apa? Mbak Fani, Mbak Fani. Iya, Mbak Fani, kenapa? Mbak Fani, saya dapat. Mbak Iya, Mbak Faninya kenapa? Ngomong. Fani berdarahin semua aja. Apa lagi, Mbak? Iya, antar. Kabarin Pak Toto aja. Kru, aku tungguin sini kali ya. Gimana, Masya Allah? Andre, biarin nanti kita kabarin aja. Ada Pak Toto masih di sini kan? Di rumah sakit, tiba-tiba Bu Erna ada telepon dan itu telepon datang dari pembantunya. Pembantunya bilang kalau Fani itu di rumah lagi pendarahan. Oh, kenapa? Ya Allah. Kenapa lagi, ya Allah? Astagfirullah. Ya Allah. Fani ini apa? Buka. Fani. Fani, Ini obat apa? kita lihat darah di mana-mana dan aku lihat Fani megang obat-obatan. Aku curiga Fani mau gugurin kandungannya deh. Kita bawa aja Fani ke rumah sakit daripada terjadi apa-apa. Ya. Langsung, Bu. Fani nggak boleh ya. Ya Allah. Fani, Pak. Aduh, maafin, Pak. Iya. Fani bertahan, Fani, ya Allah. Dok. Dok, tolong dok. Dokter, tolong cepetan periksa anak saya, dokter. Ya. Ya Bu, kita duluan yuk. Biar. Biar dokter periksa. Andre mana, Bu? Andre mana? Bukan Andre aja, Pak Fani juga. Kenapa Fani? Fani kenapa, Bu? Fani pendarahan, Om. Juga Ibu Fani. Iya, saya dokter, kenapa? Ibu Fani mengalami keguguran. Hamil. Kata dokter, anak saya hamil. Iya. Kandungannya sudah 3 minggu. Sedang di pengobatan ini ya Pak ya. Saya cuma ngasih tahu ya. Terima kasih. Makasih, Dok. Ini kan gara-gara kamu gak becus ngurus anak. Ini akibatnya. Enak aja bisanya nyalahin, Nak. Hah? Bisanya cuma nyalahin kamu. Bapak tuh nggak mikir. Jangan ribut di sini. Kamu kan yang di rumah. Bapak, Ibu. Sebentar. Tahan, kalian jangan berantem di sini dong. Kalian harus fokus sama anak-anak. Udah, Pak, Bu, cukup. Gak enak sama yang lain, Pak. Tolong dong, Pak. Di rumah sakit saya bingung. Pak Chandra nyalain Bu Erna nyalain Pak Chandra. Seharusnya mereka nggak bertengkar kayak gitu. Mereka seharusnya fokus sama anak-anaknya. Mohon maaf, ini ada apa ya di tempat kami? Maaf ya Pak ya. Ini Aduh, nggak ada anak Andre. Sebentar, tolong jangan sampai ada keributan di tempat praktek kami. Iya, mohon maaf ya dok. Ganggu pasien yang lain ya. Iya. Saya ingetin, Dok. Minta maaf ya dok. Terus saya juga mau memberitahukan kepada keluarga Bapak Andre, Iya, Ibu. iya. Ya. Ini Iya, Pak. Jadi begini Pak, dari hasil pemeriksaan Iya. Bapak Andre itu bermasalah dengan ginjal. Astagfirullah. Kenapa lagi? Maksudnya sudah tidak berfungsi atau gimana, Pak? Rusak. Gimana? Jadi ginjal itu mengalami keracunan ya Pak ya. Mungkin selama ini saudara Andre banyak mengkonsumsi seperti alkohol atau obat-obatan yang sama. Ya Allah. Jadi saya kira sih Bapak dan Ibu mencari sebagai donor ginjal tersebut.
Saya aja dok. Saya ibunya. Saya dong. Jangan. Lebih baik saya. Pak, mereka kan orang tuanya, Pak. Tidak bisa. Andre itu harus pakai ginjal saya. Pak, kenapa Bapak yang donorin ginjal? Saya ayah kandungnya Andre. Apa? Sekarang aku ngerti kenapa selama ini Pak Toto begitu perhatian sama Bu Erna dan Andre. Karena ternyata Pak Toto adalah ayah kandungnya Andre. Dan suaminya Bu Erna nggak tahu. Ternyata kamu udah main sama istri saya. Ini semua tuh gara-gara Bapak juga, tau Pak? Hah? Ya, Bapak inget nggak waktu selingkuh sama sekretaris Bapak si Mira? Hah? Hah? Kemana Bapak untuk kita? Ternyata sebelum Bu Erna selingkuh sama Pak Toto, suaminya Bu Erna, Pak Chandra ini pernah selingkuh sama wanita lain. Nah, kalau menurut aku, mungkin ini semacam balas dendam dari Bu Erna. Semuanya buat Mira. Erna, udah. Buat saya, Pak. Istri kamu. Mohon tenang, Bu. Ini rumah sakit. Nanti tolong, Mbak. Ya udah, Erna. Kamu dudukkan. Saat ribut-ribut kita langsung ditegur sama petugas medis. Dia nggak mau ada keributan karena bisa mengganggu pasien yang lainnya. Keluarga Fani. Iya. Fani. Sekarang Fani sudah siuman. Boleh dilihat. Tapi pelan-pelan ya. Iya. Jangan Aduh. Tenang. Ibu. Tenang. Fani, Bapak mau minta maaf sama kamu. Tenang, Fani, sayang. Ibu takut, Bu. Tenang. Nggak, saya nggak ada ibu, nah. Ada ibu. Bapak nggak apa-apa, Fani. Bapak udah nggak apa-apa ya. Fani. Enggak, Pak. Enggak, sayang. Apa jangan. Minta maaf, Fani. Kamu nggak usah minta maaf. Kamu saja kamu si Andre di luar sana. Ayo, keluar. Tenang ya. Erna, tenang. Oke, saya minta kalian keluar dulu semua. Karena ini urusan keluarga saya. Tolong Baik. keluar ya. Iya, Pak. Udah. Jangan sesali. Udah. Bu. Erna. Udah. Maaf, jadinya kayak begini. Erna. Mira. Maafin aku, Bu Erna. Erna, dari awal harusnya Ibu jujur sama kita, Bu. Kita kaget loh kayak gini, Bu. Bu, Harus gimana saya juga bingung. ini udah kejadian semuanya. Yang bisa kita lakukan ya apalagi kalau bukan cuma berdoa. Untuk semua mereka. Terutama saya, ibu sama bapak. Aku mau kata. Erna, aku mau minta maaf, Erna. Aku lakukan ini demi anak kita, Erna. Lebih baik mengatakan jujur daripada kita menutupinya dengan kebohongan. Karena suatu saat kebohongan itu akan terbongkar dan akan menyakitkan diri kita sendiri. Aku mohon, Erna. Gimana pun juga emang harus jujur, Bu. Emang harus dibuka, Bu. Masa Ibu mau menutupi terus dari suami Ibu? Erna, aku minta maaf, Erna. Aku minta maaf.